harinya Jumat Ya. dan Pak Sesban aktivitasnya juga sangat banyak. Ya. Demikian terima kasih Pak Sesban, kami atas nama semuanya mengucapkan terima kasih atas perkenan panjenengan yang demikian sibuk dan padatnya acara, menyisihkan waktu untuk kami, memberikan pencerahan kepada kami, dan mohon Bapak Ibu sekalian nanti materi yang akan disampaikan oleh beliau dijadikan bekal untuk melaksanakan tugas di tempat tugas masing-masing sehingga tugas kita semakin baik dan semakin baik. Tradisi di Diklat kami persilakan untuk Mas Putu untuk membacakan kurikulum vitae guru kita, Pak Sesban. Saya persilakan. Baik, Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta. Selamat pagi Bapak Sekretaris Badan. Selamat pagi Bapak Kepala Balai. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan atau membacakan kurikulum vitae dari Bapak Sekretaris Badan. Ya. Nama beliau adalah Bapak Dr. Haji Muharam Marzuki, MA PhD, NIP 1963 0204 1994 03 1002. Kemudian tempat tanggal lahir di Jakarta pada tanggal 4 Februari tahun 1963. Pangkat golongan pembina utama Madya 4D. Jabatan beliau sekarang adalah sebagai Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Alamat rumah di Perum, alamat rumah di Jalan Mataram Dalam 2 Garing 19 Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, kemudian alamat kantor di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, lantai 17, Jalan Muhammad MH Tamrin, nomor 6, Jakarta Pusat. Ya, kemudian riwayat pendidikan yaitu pertama di IKIP Jakarta, 2 di Banaras Hindu University, India, ketiga di McGill University, Montreal, Kanada, keempat di Sydney University, Australia. Adapun pengalaman jabatan beliau, pertama sebagai Kepala Subdit Penelitian Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam di tahun 2006. Kedua sebagai Kepala Subdit Ketenagaan Direktorat Perta Islam tahun 2002. 3 sebagai Kepala Subdit Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kemahasiswaan Direktorat Perta Islam tahun 2005. Keempat sebagai Kepala Subdit Kerjasama dan Kelembagaan pada Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam di tahun 2008. 5 sebagai Kepala Subdit Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Quran dan Majelis Taklim pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren di tahun 2008. 6 Kepala Subdirektorat Pendidikan Diniyah, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren Pesantren pada tahun 2011. 7 Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta di tahun 2012. 8 sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Jenderal Kementerian Agama di tahun 2013. 9 sebagai Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Kementerian Agama di tahun 2014. 10 sebagai Kepala Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di tahun 2017. 11 sebagai Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama di tahun 2020. Terakhir, beliau sebagai Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dari tahun 2021. Ya, demikian Bapak Kepala perkenalan singkat dari Bapak Sekretaris. Mungkin nanti Bapak Sekretaris bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Baik,
Pak Sekretaris, untuk waktu saya persilakan. Demikian, terima kasih Pak Putu. Dengan segala hormat, marilah kita ikuti dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Pak Sesban. Kami aturkan dengan segala hormat Pak Sesban. Bisa diperkenalkan para pesertanya, Pak? Ya. Mas Putu. Oh, pesertanya asalnya, mohon Pak. dikenalkan. Ya, diklatnya diklat. Diklat perpustakaan, Pak, Pak Sekretaris. Ya. Ini pesertanya sejumlah 30 orang. Ini dari madrasah rata-rata, tapi ada juga dari sekolah tinggi juga, Pak. Itu secara umumnya, Pak. Ya. Ya, Pak Sekretaris. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha. Terima kasih Bapak. Saya hormati Pak Kasubag dan Kasih Teknis, serta yang saya hormati moderator dan seluruh jajaran Widya Iswara dan seluruh panitia Diklat Keagamaan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar pagi ini, dan juga yang saya hormati dan saya cintai seluruh peserta Diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi ini kita diberikan nikmat sehat. Sungguh luar biasa kenikmatan yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan itu kita dapat manfaatkan untuk melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan diklat kita, kebetulan hadir adalah kawan-kawan dari pustakawan, ya, para pustakawan dari madrasah dan juga ada dari sekolah tinggi tadi yang disebutkan oleh Pak Putu. Mengikuti diklat ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kita, di mana kita diberikan tugas amanah untuk memperkuat layanan pendidikan di satuan pendidikan di mana kita ditugaskan. Nah, oleh karena itu, pertemuan kita ini sangat penting karena bagaimanapun yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperkuat pembangunan pendidikan yang menjadikan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 kepada negara atau pemerintah, dan kita merupakan bagian dari orang yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan tugas tersebut. Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting sebagai jantung dari lembaga pendidikan, sebagai the heart of the institution, yang mana kalaulah tidak ada perpustakaan, terasa bahwa nilai-nilai akademik tidak sampaikan karena perpustakaan sebagai sumber pembelajaran buat kita semua. Namun demikian, bahwa perpustakaan adalah sebuah lembaga, dan lembaga itu sangat tergantung dengan orang yang ditunjuk untuk mengelola perpustakaan itu. Bagaimana perpustakaan itu dapat berjalan dengan baik,
tidak lepas bagaimana pengelolaan kita sebagai aparatur yang ditunjuk untuk memberikan layanan kepada siswa atau kepada mahasiswa atau kepada masyarakat umum. Negara-negara maju, kita lihat bagaimana mereka menghargai terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu di antara penghargaannya itu dibentuklah sebuah perpustakaan besar yang menjadikan sumber bahan bacaan bagi bangsanya. Kita lihat sebenarnya negara kita seperti itu sejatinya ya. Banyak kekayaan yang sifatnya libraries diangkut pada zaman kolonial Belanda ke negara kincir angin Belanda. Mungkin kalau kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pergi ke negeri Belanda, bagaimana menyaksikan besarnya fasilitas perpustakaan di Den Haag, di mana tersimpan arsip-arsip kejayaan akademis yang pernah dilewati oleh bangsa kita di Kepulauan Nusantara. Sejarah-sejarah menunjukkan bahwa peradaban bangsa kita merupakan bangsa yang cukup tinggi. Banyak sekali karya-karya nasional bangsa kita itu yang dibawa ke negeri Belanda. Ini membuktikan bahwa kenapa bangsa tersebut tidak hanya mencari kekayaan yang sifatnya material, tapi ada juga kekayaan yang sifatnya imaterial, diperkuat oleh para ahli ataupun mereka. Maka sungguh kita lihat ini merupakan bagian dari tanda bahwa negara itu sangat memperhatikan dunia pendidikan. Kita tidak melihat sumbernya itu dari mana, tetapi keberadaan perpustakaan menjadi sangat penting bagi sebuah negara maju. Terlebih lagi kalau kita pergi negara-negara Eropa lainnya, atau negara seperti di Amerika dan seterusnya, bagaimana perpustakaan itu menjadi betul-betul jantung bagi pengembangan lembaga pendidikan yang memperkuat para siswa atau mahasiswanya. Nah, kita ingin seperti itu. Perhatian pemerintah itu hendaknya bagaimana menjadikan perpustakaan itu mempunyai daya kekuatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak hanya sekedar dibangun gedungnya, tapi orang yang berada di dalam perpustakaan itu bagaimana menggerakkan lembaga ini, perpustakaan ini menjadi sebuah kekuatan sentral bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu di antaranya kita yang berada ditugaskan untuk mengelola perpustakaan itu sendiri. Diperlukanlah inovasi dari kita, sumbangan kreatif bagi kita untuk mengelola perpustakaan itu supaya bisa diminati oleh masyarakatnya lebih besar lagi. Bagaimana masyarakat itu mempunyai keinginan besar untuk mencari buku, untuk membacanya. Sehingga dengan demikian akan menambah ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi bagi masyarakat yang menikmati dari perpustakaan itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesungguhnya perpustakaan tadi di dalamnya banyak sekali sumber ilmu pengetahuan, termasuk sejumlah ilmu pengetahuan baik sosial, sains, dan teknologi yang menjadi bagian memperkuat peradaban satu bangsa.
Bahkan tidak itu, kita sebagai orang Kementerian Agama mengelola lembaga pendidikan keagamaan, termasuk juga buku-buku yang memiliki nilai-nilai keagamaan. Maka menjadi sangat penting bahwa pembangunan bangsa ini tidak hanya diperkuat oleh peradaban yang berasal dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi juga dengan peradaban yang berasal dari nilai-nilai agama. Jadi ada hal yang sangat penting bagi kita. Apa bedanya perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perpustakaan yang berada di madrasah atau di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi keagamaan? Harus ada pembedanya nih. Bukan bedanya dalam sisi lemah, tapi pembedaan dalam sisi kekuatan. Bagaimana membangun perpustakaan itu dari sisi layanannya, membangun perpustakaan itu dari sisi kekuatan sumbernya, seperti buku-bukunya secara kuantitas, dan juga buku-bukunya yang mempunyai nilai kekuatan kualitas yang tinggi, itu menjadi sangat penting. Terlebih lagi adalah bahwa di perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan keagamaan atau di bawah Kementerian Agama ini memiliki porsi juga buku-buku yang bernilai keagamaan yang melebihi dari perpustakaan umum lainnya. Nah, ini yang penting buat kita, bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kalau memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama? Bagaimana kalau memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan teknologi dan agama? Maka ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena saling terkait. Ilmu pengetahuan tidak terlepas dari bagaimana penguatan teknologi, agar dengan teknologi itu dapat mencapai nilai secara efektif dan efisien. Ya, itulah fungsi dari teknologi. Seperti bagaimana kecanggihan dengan aplikasi penggunaan perpustakaan itu sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar di saat ini. Buku-buku perpustakaan, sistem pengambilan atau peminjaman, sistem pengembalian, siapa yang menjadi subjek penerima buku, dan seterusnya, menjadi sangat penting. Tidak hanya seperti gaya dulu dilakukan secara manual, sekarang dilakukan secara otomasi, secara online bahkan. Nah, inilah yang kita lihat sebagai kemajuan teknologi untuk memperkuat peran dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan agama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak mengupas menyangkut masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi saya akan mengupas yang terkait dengan pembangunan agama dan nilai-nilai keagamaan bagi kita sebagai aparatur Kementerian Agama, baik yang ada di madrasah, selaku pengelola perpustakaan, ataupun kita sebagai guru, atau kita sebagai pegawai ASN, ataupun pegawai yayasan. Yang jelas bahwa kita mempunyai kewajiban dalam memperkuat layanan dalam rangka pembangunan agama dan keagamaan. Ini menjadi satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalaulah kita orang Kementerian Kemendikbud, pembangunan agama tidak salah satu bagian dari aspek penting. Tapi kalau kita Kementerian Agama, label agama sudah otomatis berada pada lembaga kita.
dimanapun kita berada, meskipun kita bekerja di madrasah, mengurusi urusan keuangan, urusan kepegawaian, tetapi sejatinya kita dianggap sebagai pegawai madrasah Kementerian Agama. Atau kita ada bagian dari kita yang bekerja di sekolah tinggi agama Hindu negeri. Ya. Maka secara otomatis orang tidak melihatnya kita bekerja di perguruan tinggi yang menangani urusan umum umpamanya, ya, atau mengurusi urusan keuangan dan seterusnya. Tapi orang melihat kita ada simbol-simbol yang melekat bahwa kita sebagai pegawai Kementerian Agama. Nah, oleh karena inilah, maka sejatinya kita sebagai orang Kementerian Agama, nilai agama itu wajib menjadi backup, menjadi perisai, dan tidak hanya sebagai perisai dan backup, tetapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, sebagai nilai-nilai yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bedanya, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua ini katakanlah, ya, ada di antara kita sebagai pegawai Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, secara eksplisit pembangunan agama tidak menjadi kewajiban secara institusional, tidak menjadi kewajiban secara individual untuk menyampaikan nilai agama. Beda halnya kita. Walaupun tadi saya katakan kita bukan guru agama, bukan katakanlah tokoh agama, tetapi kita bertugas di Kementerian Agama, apakah itu adanya di KUA kecamatan, di madrasah, adanya di desa-desa, di sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi agama Hindu dan seterusnya, apapun kita, selama kita berada di bawah lingkungan satuan yang ada dikelola oleh Kementerian Agama, orang menilainya sebagai orang Kementerian Agama. Maka nilai agama itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sudah melekat pada diri kita. Seandainya kita melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai agama, mungkin orang akan berbeda menilai kita antara orang yang bekerja di Kementerian Agama dengan orang yang di luar Kementerian Agama. Sangat beda. Kenapa? Karena sangat berbeda antara orang yang bekerja di Kementerian Agama dengan di luar Kementerian Agama. Artinya secara umum orang melihat itu bahwa dianggapnya bahwa nilai agama itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem itu sendiri, dengan lembaga itu sendiri dalam mengendalikan setiap kebijakan maupun hal-hal yang menjadi tugas-tugas keseharian selaku pegawai. Nah, ini yang menjadi pembeda, ya. Makanya tadi saya menyatakan kalau kita bekerja di perpustakaan yang berada di madrasah atau di sekolah tinggi atau di institut atau di universitas yang berlandaskan nilai-nilai agama pasti berbeda. Nah, inilah kita sebagai pegawai Kementerian Agama atau pegawai yayasan swasta tapi bekerja untuk mendukung, mensupport nilai-nilai agama yang diusung oleh lembaga tersebut. Nah, oleh karena itulah pembangunan agama sesungguhnya diawali oleh diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu melihat orang lain, ya, dalam menjalankan agama. Agama apapun, saya yakin di Bali, ya, di Balai Diklat Denpasar ini lebih heterogen dibanding dengan Balai Diklat keagamaan yang lain, ya. Dari sisi suku, bahasa, bahkan lebih lagi adalah agama. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan budaya, suku bangsa, dan agama,
hendaknya kita jadikan kekuatan. Nah, inilah yang menjadikan kita sebagai orang Kementerian Agama berbeda, ya. Cara pandang orang terhadap kita, penilaian orang terhadap kita. Nah, perbaikan Kementerian Agama ini dimulai dari mana? Pertanyaannya itu. Kita tidak perlu melihat atasan kita, mulai dari menteri, direktur jenderal, ataukah inspektur jenderal, ataukah kepala badan, dan seterusnya. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri untuk memperbaiki lembaga kita ini. Dan siapapun, dimanapun dia bertugas, mulailah perbaikan itu ada pada dirinya masing-masing. Karena agama itu, kita tidak menyuruh atau memaksakan orang lain mengikuti kita. Nilai agama seperti itu. Tetapi agama itu segala sesuatunya dimulai dari diri kita sendiri. Ini yang penting. Sebenarnya pelajaran seperti ini sudah lama kita tahu, kita dengar, ya. Tapi kadangkala kita untuk mengamalkan atau mengaplikasikan nilai tersebut itu agak sulit. Kita lebih banyak menilai orang. Orang itu jahat, orang itu tidak taat, orang itu melakukan tindakan radikal. Kita menilai orang. Tapi pernahkah kita menilai diri kita sendiri? Nah, ini dianya. Ya, ini sangat penting. Ternyata hal-hal seperti ini, ya, nilai agama seperti ini mulailah dari diri kita sendiri ini, tidak hanya dipercaya, diyakini oleh kita selaku umat yang memang beragama sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Ya. Contoh di Islam, saya pernah belajar ini sejak madrasah diniyah tingkat ula, ya. Kalau sekarang itu mungkin ya tingkat dasar, ya, tingkat dasar. Ustadz atau guru itu mengajarkan, mulailah belajar atau mulailah perbaiki segala sesuatunya itu dari diri kamu sendiri. Pelajaran ini saya dapat di bangku sekolah pada saat kecil, pada saat sekolah dasar. Tetapi saya peroleh pada saat saya mendapatkan pendidikan beyond of the doktoral, ya. Pada saat saya belajar di University of Montreal, Kanada, salah satu guru saya mengatakan, walaupun dia bukan agamanya Islam, dia beragama Katolik, dia menyampaikan, if you want to change your organization, you should derive from yourself. Bila Anda ingin memperbaiki organisasi Anda, maka ini bisa dianalogkan. Bila Anda ingin memperbaiki keluarga Anda, mau memperbaiki lembaga Anda, mulailah perbaikan itu dimulai oleh diri Anda sendiri. Saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh guru saya di Montreal, Kanada 20 tahun silam itu sama saja saat saya belajar pada masa kecil dulu. Berarti bahwa nilai agama itu bersifat transendental, transnasional, trans-country, ya, trans-religious confidence. Jadi semua ini kalau nilai agama itu bukan hanya lintas suku, lintas bangsa, lintas negara, tetapi juga lintas nilai-nilai agama. Ya. Ternyata nilai agama itu sama dengan masyarakat yang berbeda masing-masing, baik penganut maupun dia sebagai orang yang menganut dari paham agama itu sendiri. Berpuluh-puluh tahun, ya, kita mengikuti hal ini, sudahkah kita terapkan? Persoalannya itu. Ya. Nah, seringkali kita membacakan selalu bagaimana
catatan orang lain. Ya. Catatan orang lain itu selalu kita buka, rezeki orang, ya, kerja orang kita buka, jelek bagus orang kita buka. Tapi jarang sekali, atau mungkin kita tidak pernah membuka kejelekan diri kita. Yang sejatinya dengan membuka siapa diri kita sesungguhnya itu sebagai bagian dari evaluasi. Nah, dengan demikian, yang saya maksudkan dalam hal ini adalah dalam memperbaiki lembaga kita, institusi di mana kita bekerja, kita bertugas di Kementerian Agama ini, mau memperbaiki perpustakaan umpamanya, perbaikilah dari sikap mental kita terlebih dahulu. Kalau kita sebagai guru yang mengajar ingin perbaikan terhadap siswa kita, atau saya ini sebagai sekretaris bicara di depan bapak-bapak, sebelum saya bicara juga saya harus melakukan kontrol pada diri saya sendiri. Nah, ini bagian dari upaya kita menghitung, mengkalkulasi terhadap upaya-upaya kebaikan. Dengan demikian, maka apapun tugas yang diserahkan oleh lembaga kepada kita, maka kita akan lakukan dengan penuh amanah, penuh tanggung jawab. Karena tanggung jawab atau amanah ini bagian daripada nilai agama. Termasuk bagaimana bekerja keras kita yang bekerja di institusi kita masing-masing, contohnya di perpustakaan tadi, ya. Maka bagaimana kita di awal saya katakan memberakan masyarakat satuan pendidikan kita itu untuk mau datang ke perpustakaan, mau membaca di perpustakaan, mau meminjam buku di perpustakaan, dan mau mengembalikannya ke perpustakaan itu dengan tepat waktu. Ini harus ada satu inovasi dari kita. Harus kita gali bagaimana caranya. Mungkin saja dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa merangsang, ya, menarik orang untuk datang. Ya. Saya lihat contohnya, ya, pada saat saya pergi ke perpustakaan di Den Haag itu, bagaimana orang Belanda itu menarik orang supaya datang ke perpustakaan, menarik orang supaya membaca di perpustakaan. Ya, buatlah acara-acara menarik di perpustakaan. Tujuannya apa? Dengan datang perpustakaan, orang akan ingin tahu di dalamnya. Nah, itu salah satu cara. Ya. Mungkin banyak hal inovasi yang bisa kita lakukan. Tentu tidak bisa kita sendiri. Kita harus bekerja sama, kita harus koordinasi, kita harus melakukan terobosan-terobosan yang out of the box, itu yang penting. Nah, inilah yang menjadi prinsip bagi kita. Bagaimana sebuah pekerjaan bisa berjalan dengan baik, mulailah dari perbaikan pada diri kita. Kita mempunyai inisiatif, kita mempunyai ide besar dalam sebuah lembaga kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini memang nampaknya kebanyakan kita bekerja ini menunggu dari perintah. Ya, kita sadari kita bekerja di pemerintah, tapi sebagai lembaga yang namanya pemerintah, tergantung orang yang berada di dalamnya tadi. Kalau kita bekerja menunggu perintah, tidak ada inisiatif, saya akan merasa kesulitan melihat bagaimana sebuah lembaga itu akan maju. Sama halnya negara kita ini. Dulu kita berada pada kita berada pada kekuasaan yang dipimpin oleh raja, berada banyaknya kerajaan di Nusantara ini karena kemauan keras dari rakyatnya untuk merubah sikap, ya, bagaimanapun dia lakukan, ya kan, baik secara dia mengikuti perkembangan pergerakan sampai dia melawan, ya, penjajahan. Itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi sesuatu yang sangat sulit yang harus dia perjuangkan jiwa dan raga. Inilah jasa-jasa orang tua kita dulu. Tanpa pengorbanan mereka,
bagaimana jiwa raga kita tidak mungkin bisa duduk di lembaga kita ini, bisa hadir dalam Zoom meeting ini. Begitu juga kita, dimanapun sekarang kita berada ini, tanpa perjuangan, maka tidak akan bisa adanya perubahan. Coba kita lihat di semua lembaga, saya merasa ikut sekali bagaimana memperjuangkan lembaga-lembaga yang dari tidak ada menjadi ada. Yang sudah ada bagaimana menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi. Tapi itu harus ada inisiatif dari kita. Meskipun ada perintah, ya kita yakin bahwa kita bekerja ini harus ada perintah. Tetapi dalam melaksanakan perintah itu harus ada inisiatif, harus ada inovasi. Ya, kalau tidak maka kita berada pada kondisi yang status quo, yang terus-menerus setiap hari begitu saja. Ya, makanya kalau kita ini bekerja tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan secara mental, spiritual maupun nilai keagamaan, maka kita sulit membedakan antara kita, ini mohon maaf saya menyampaikan, kita membedakan dengan manusia dengan kerbau. Ya, kita ambil kerbau lah. Kerbau itu kalau pagi keluar dari kandangnya, diajak oleh si pemiliknya ke sawah, ditinggal di sawah sampai dia kenyang, mencari makanannya. Ya. Setelah dia kenyang, dia pulang lagi ke kandangnya sore hari. Begitulah pekerjaan kerbau setiap hari. Nah, kita manusia, kita sebagai pegawai Kementerian Agama, jangan sampai disamakan dengan kerbau tadi. Artinya pergi pagi, pulang sore, ujung-ujungnya ya memang nyari uang untuk bisa makan. Ya. Kalau itu yang menjadi target kita, maka kita ubahnya tadi, sikap mental kita seperti yang tadi saya sebutkan, hewan itu. Tetapi karena kita diberikan, bukan hanya diberikan kemampuan jasmania, bisa berjalan, bisa berpikir, bisa mendengar dan seterusnya. Lebih dari itu kita diberikan hati sanubari. Hati ini yang menjadi penggerak, sanubari inilah yang menjadi penggerak kita. Lah ini yang menjadi subjek untuk pendidikan. Subjek pendidikan. Kita kembali, kenapa tadi kita di perpustakaan ingin mengajak masyarakat untuk mendatangi perpustakaan, membaca di perpustakaan, meminjam buku perpustakaan, dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya masyarakat dari lembaga pendidikan itu betul-betul terdidik, ya, akan memperkuat diri dia sendiri baik pada masa pendidikan atau masa depan mereka. Tapi ada satu hal yang penting di sini yang perlu kita catat sebagai orang Kementerian Agama. Sejatinya yang dididik itu yang mana? Nah, ini kembali lagi nih, ya. Ini kembali kepada kalau tadi saya katakan mulailah dari diri kita sendiri dan kita belajar dan mulai dari diri kita sendiri. Sebenarnya yang belajar itu yang mana? Yang siapa ini? Ya, kalau belajar itu sepertinya kita hanya untuk kepentingan kita, bagaimana tadi ibarat kerbau pergi pagi mencari strategi bagaimana memperbanyak uang, bagaimana memperbanyak harta, sama aja itu mengumpulkan makanan, ya, kerbau itu oleh sepemiliknya, tidak lain hanya untuk itu. Tapi tidak ada nilai-nilai keagamaan yang membedakan dengan kerbau tadi. Apa nilai pembedanya? Tentu nilai bedanya tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai agama yang menjadi benteng kehidupan kita ini. Ini yang sangat membedakan. Sebenarnya nilai-nilai agama itulah yang mesti dimiliki oleh hati sanubari setiap insan, setiap manusia. Ya. Kita boleh pintar, ya, karena kita banyak membaca, ya, karena perpustakaan itu sebagai sarana pendidikan untuk memperkuat, meningkatkan kecerdasan, kepintaran dari siswa.
atau mahasiswa atau masyarakat umumnya. Tetapi jangan lupa bahwa kepintaran otak ini sejatinya ada yang punya. Otak ini akan bergerak, akan bisa mencurahkan, bisa membuat inovasi. Ya, kembali lagi kepada yang tadi. Sangat tergantung yang punya otak. Ya. Siapakah yang punya otak? Nah ini, ya. Kalau saya mengatakan kita mampu menggerakkan otak kita karena ada yang punya otak. Kita gerakan otak kita sehingga kita mampu berpikir, melakukan mengeluarkan sesuatu yang sifatnya kreatif, ya, menjadi sebuah karya, ya, karya kreatif. Ya. Begitu juga kecerdasan intelektual itu lahir dari otak kita, tetapi sebenarnya bukan otak yang memiliki kecerdasan, yang memiliki kepintaran, yang bisa mampu menggerakkan ilmu pengetahuan. Bukan si otak itu sejatinya, tapi yang punya otak inilah yang menggerakkan ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk nilai-nilai agama yang ada pada dirinya. Nah, sejatinya berarti yang mempunyai otak itu. Kalau ibarat tangan menggerakkan, kita bergerak, menggerakkan tangan kita dengan sekuat tenaga. Sebenarnya yang mempunyai kekuatan tangan, yang mampu menggerakkan itu siapa? Tangankah atau yang punya tangan? Ya. Ini kaitannya dengan pembangunan agama. Ini kok larinya ke sini, ya. Karena agama memang harus ke sana larinya. Karena nanti sama halnya. Orang mudah melakukan tindakan kejahatan, melakukan tindakan koruptif, menganggap sepele kita dalam bekerja, memberikan layanan kepada masyarakat tidak sepenuh hati, hanya sekedar saja mau datang, syukur nggak datang ya sudah, gitu kan? Yang penting sudah dilayani, sudahlah selesai tugas kita sampai di sini. Yang penting saya dapat gaji bulanan dan seterusnya. Semua itu sangat tergantung dengan yang punya otak, yang punya tangan, yang punya telinga. Nah, ibarat kita mobil taksi, ya, kita ibaratkan mobil taksi. Taksi itu kita poles terus. Warna catnya dipercantik, aksesorisnya dilengkapi, sebagai peralatan instrumennya diperkuat, ya kan, supaya daya tahannya kuat. Kita selalu memikirkan mobil taksinya. Kita selalu memikirkan kita punya jasa reniknya ini. Bagaimana ibu-ibu mempercantik, selalu beli dengan kosmetik dengan harga yang mahal. Dilapisi dengan baju untuk menjadikan tubuhnya itu lebih bernilai, diberikanlah bahan baju atau apapun namanya dengan yang bernilai harganya, diberikanlah aksesoris lainnya. Semuanya ini tidak lepas dari bagaimana mempercantik. Ibarat tadi mobil taksi diberikan aksesoris. Pernahkah kita bertanya kepada sopir taksinya itu? Sopir taksinya itu apakah sudah makan atau belum? Dia lapar atau tidak? Dia itu punya istri, istrinya di rumah atau anaknya di rumah sudah makan apa belum? Sakit atau sehat? Tidak pernah kita pikirkan. Akibatnya apa? Sopir taksi itu mengendari mobil dalam kondisi yang tidak konsentrasi. Karena sakit. Bukan karena sakit tubuhnya, mungkin sakit secara psikologis. Karena anaknya sakit, dia merasa bingung untuk beli obat. Kemana harus cari obat, uang belum ada. Dia harus mencari pelanggan. Ya, dia nyupir ke sana ke sini, berjam-jam dia tidak dapat. Akhirnya pusing. Ya, pikiran kemana-mana. Akhirnya mobil taksi yang bagus tadi itu diberikan aksesoris dan sebagainya, ya, menabrak pohonan atau menabrak batu atau cebur di sungai dan seterusnya. Karena apa? Disebabkan oleh yang punya taksi atau yang menyopir taksinya itu tidak pernah dibenahi.
Nah, tidak dibenahi, tidak diperbaiki, tidak diperhatikan, tidak difasilitasi. Akibatnya kendaraan itu jadi oleng. Ya kan? Kendaraan itu digerakkan, yang disopiri dengan cara yang tidak sewajarnya. Nah, kan seperti itu. Sama hanya diri kita. Diri kita ini selalu disupport dengan aksesoris-aksesoris. Dengan makanan yang lezat, dengan minuman yang hebat, bahkan memabukkan, menjadikan dia lupa daratan, terus apa saja. Tapi yang punya dirinya tidak pernah diperhatikan. Nah, ini dianya. Makanya Kementerian Agama ini menjadi sangat penting sebagai perbaikan nilai bangsa sebenarnya itu. Pancasila akan berlaku di bumi Indonesia, dilakukan oleh bangsa Indonesia apabila nilai-nilai Pancasila itu sebagai bagian nilai yang wajib atau yang ada pada dirinya dan dia laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dia. Maka jiwa Pancasila itu akan terlihat di mana dia bekerja, di mana dia berada. Apakah dia di lingkungan keluarga, apakah di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat. Otomatis nilai Pancasila itu merupakan bagian daripada nilai agama-agama yang dikristalisasi oleh para dulu ya, the founding fathers kita mempersiapkan dasar negara kita ini. Tapi semua itu tidak lepas, ini bagian dari sebuah nilai yang tidak hanya tertulis di dalam buku atau dipampang di dinding atau di billboard saja, atau tertulis di buku-buku saja. Tetapi nilai itu harus ada di dalam sanubari dan dilakukan oleh yang punya diri tadi. Ibarat sopir itu harus, dia sudah tahu dia bagaimana mengendarai mobil, sudah berlatih, dia belajari buku pembuatan SIM. Ya, kalau buat SIM itu bukan SIM, membuat SIM tembak ya. Tapi membuat SIM itu ada bukunya. Saya pernah ikut tes pembuatan SIM itu, gagal 100%, saya tidak lulus. Akhirnya saya beli bukunya, saya baca betul-betul, akhirnya 100%, saya betul-betul punya SIM. SIM mobil, punya SIM motor itu bukan karena menembak, tapi karena real belajar. Sebenarnya sejatinya yang sedang belajar, yang sedang mencari nilai, mengikuti nilai itu adalah yang punya diri tadi. Karena sudah tahu nilai-nilai bagaimana dia di jalan, si sopir tadi, maka dia mampu mengendarai kendaraannya dengan baik. Jadi buku SIM tadi itu tidak hanya di buku ditaruh di atas meja, di dalam perpustakaan tadi, Bapak Ibu sebagai pustakawan. Nilai-nilai itu harus dibaca dan masuk, direalisasikan dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya itu, ya. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya. Apapun nilai-nilai yang terukir di dalam kitab suci, nilai-nilai yang terukir dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai-nilai kebangsaan kita, tidak akan terwujud kalau itu tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya ibaratkan tadi sebagai sopir. Nah, inilah sejatinya nilai-nilai agama yang memang tidak hanya sebagai apa ya, itu yel-yel, sebagai moto, sebagai tulisan yang dipampang di baliho atau di banner standing, ataupun dalam apa namanya, kita sebuah acara hanya dilakukan secara lisan sebagai yel-yel saja. Tetapi ini sebagai nilai yang sejatinya harus dijadikan ya pedoman, bimbingan dia dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Nah, kalau sudah itu, maka nilai agama itu akan masuk. Otomatis pembangunan nilai agama yang diusung oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan kita, Pak Dr. Muhammad Toha ini, maka akan terlaksana. Karena bagaimanapun, apapun jenis kediklatan yang diberikan oleh Balai Diklat,
apapun. Ya, kita ada diklat guru matematika, guru fisika, guru bahasa Inggris, guru agama Islam, diklat pustakawan, diklat ASN, diklat moderasi beragama, apapun nama jenis dan materi diklatnya. Sesungguhnya kalau materi diklat itu hanya tertanam di buku saja, tidak tertanam pada kitab kita ini, buku yang ada dalam sanubari kita ini, saya merasa tidak ada gunanya. Perpustakaan boleh lebar, boleh luas, boleh megah, boleh banyak bukunya. Tapi kalau bukunya itu sebagai pajangan saja, yang terdapat di dalamnya nilai-nilai itu tidak dilaksanakan. Ibarat kita memajang kertas-kertas saja. Memajang sebagai sesuatu untuk dipandang saja. Tapi isinya tidak pernah kita jadikan nilai-nilai kehidupan kita. Berarti perpustakaan itu tidak memiliki manfaat yang signifikan. Itulah dianya, bagaimana orang-orang tua dulu. Meskipun perpustakaan di rumahnya tidak ada, dia hanya punya nilai itu yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, kalau orang tua dulu kan mungkin dia punya hanya kitab suci, tidak ada buku tuku. Tetapi kok nilai agama yang diaplikasikan dalam kehidupan mereka kok begitu kuat. Sangat beda dengan kita, ya, termasuk saya dan anak-anak kita. Buku begitu banyak, tetapi kok nilainya itu yang tidak teraplikasi. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua, bahwa materi kita ini merupakan materi bagaimana kita memperbaiki diri kita. Diawali oleh kita, sesungguhnya nilai-nilai agama itulah yang sejatinya wajib membackup kehidupan kita dimanapun kita bertugas, apapun jabatan kita, apapun kita diberikan kewenangan kepada kita, maka kita akan jadikan nilai agama itu sebagai benteng dari kehidupan kita. Dengan demikian, maka kalau sudah seperti itu, kita bisa melihat baiknya orang-orang yang memberikan yang diberikan tanggung jawab, dia akan amanah. Karena dia melaksanakan tugas itu karena ada merasa tanggung jawab, dan tanggung jawab itu adalah amanah. Amanah itu adalah nilai-nilai keagamaan. Pasti menjunjung tinggi nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, ya kan? Bahwa dia bekerja pasti mengikuti aturan. Ya, ini karena nilai agama ikut semua. Kalau orang yang bekerja tidak mengikuti aturan, ya dia melakukan manipulasi, ya akibatnya menjadi temuan, menjadi bahan pemeriksaan para penegak hukum. Karena apa? Nilai agama tidak dipakai. Nilai agama hanya ada pada saat dia berada di rumah ibadah, pada saat dia membaca kitab suci, tapi tidak teraplikasi pada saat dia berada dalam kehidupan mereka itu. Nah, inilah kita sebagai orang Kementerian Agama. Sejatinya kita berbeda, ya, karena kita memiliki nomenklatur, istilah, kata, logo agama di lembaga kita. Maka kita harus lebih baik, ya, pengamalan nilai agamanya dibanding kawan-kawan kita di tempat lain. Mudah-mudahan dengan materi ini bagian dari upaya untuk memperbaiki si supir tadi. Kalau memperbaiki perpustakaan, otomatis kalau sopirnya itu sudah mampu menjaga dirinya, menjadikan nilai-nilai agama itu sebagai background hidup dia, otomatis dimanapun ditempatkannya, disuruh megang taksi, dia akan jalankan dengan baik. Disuruh menjalankan perpustakaan, dia jalankan dengan baik. Diberikan tugas sebagai kepala Balai Diklat, sebagai sekretaris, sebagai direktur, sebagai dirjen, sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai parlemen, di DPR dan seterusnya, maka dia lakukan tugas-tugasnya itu dengan penuh kebenaran, dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh merefer pada nilai-nilai agama, kesucian,
dan nilai undang-undang atau peraturan, dan juga dia lakukan dengan cara cerdas, ya. Cara cerdas. Nah, ini benteng terakhir dari nilai agama. Saya rasa ini kecerdasan ini merupakan bagian yang sangat penting, ya, tidak bisa kita anggap sepele. Banyak orang yang menegakkan kebenaran, tapi caranya tidak cerdas. Akhirnya dia dianggap radikal. Akhirnya dia anggap bertentangan dengan negara. Akhirnya dia menjadi objek musuh negara. Tujuannya memperbaiki, menegakkan kebenaran, tapi caranya tidak cerdas. Ini yang harus kita perhatikan. Dimanapun kita bertugas, apapun, ya, termasuk kita, saya pribadi sama saja. Ya. Yang kedua, kita tegakkan kebenaran, tapi pada akhirnya kita itu tidak bertanggung jawab setelah ada sesuatu kejadian yang berakibat apa yang kita sampaikan berdasarkan kebenaran secara kaku itu. Tanggung jawab kabur, akhirnya juga kita menjadi bahan bulan-bulanan juga dari orang yang melakukan penegakan hukum. Ya. Betapa banyak, ya, kita lihat saja, ya. Banyak orang pintar, baik itu ustadz, dia tokoh agama, dia itu profesor, guru besar, dia doktor, dia apapun, sarjana dan sebagainya. Bahkan dengan masyarakat biasa, ujung-ujungnya dia harus masuk penjara. Nah, dia harus masuk bengkel, ibarat taksi tadi, mau tidak mau karena itu taksinya rusak, ya kan? Karena yang punya dalam itu tidak bisa mengendalikan si sopirnya itu, karena taksinya rusak, harus masuk bengkel. Nah, ini dianya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan saya yang saya cintai, mudah-mudahan dengan stimulus, saya hanya memberikan stimulus, ya. Sebagai trigger materi ini ada manfaatnya untuk diri saya, untuk kita semuanya. Dalam rangka perbaikan layanan pada Kementerian Agama, di mana kita ditugaskan untuk perbaikan hidup kita, karena sejatinya kita bukan kerbau. Karena kita hidup ini bukan hanya cari makan untuk mati, tetapi kita cari makan untuk kehidupan kita, untuk masa depan hidup kita yang kekal dan abadi itu. Saleh saya akan dekat. Demikian Pak Kepala Balai Diklat, mohon maaf atas materi yang saya sampaikan. Mungkin ada berkenan, saya mohon dimaafkan. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, kita dialogkan, silahkan dengan senang hati, bebas saja, ya. Apa yang menjadi keluh kesah atau ada yang dipertanyakan atau yang menyampaikan sesuatu pendapat, saya persilahkan. Masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Kami persilahkan Pak Kabalai atau Bapak Moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapus. Sungguh sangat luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Pak Sesban pada pagi hari ini. Saya yakin ini berguna luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kami persilahkan, barangkali ada hal-hal yang perlu diaturkan kepada beliau karena mumpung ketemu langsung dengan beliau meskipun lewat jarak kabel yang sangat jauh. Saya persilahkan. Cukup? Cukup ya, Bapak-Ibu sekalian? Baik, terima kasih. Pak Kapus, kami atas nama semuanya mengucapkan terima kasih dan sungguh menjadi bekal luar biasa bagi kami karena peserta yang hadir pada pagi hari ini melaksanakan tugas di berbagai wilayah dan pulau yang berbeda-beda. Demikian sekali lagi kami Pak Kapus atas nama semuanya, Mas Moderator, Pak Kasubag TU, Segenap Panitia, dan semua peserta diklat pada pagi hari ini berdoa agar Pak Kepala, Pak Sekretaris Badan selalu sehat dan tetap dengan dinamis memberikan pencerahan kepada kami di perjumpaan yang akan datang. Demikian, terima kasih Pak Sesban. Perjumpaan pagi hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah, Al-Tungkar. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Pak Oke, Kepala Balai. terima Baik, kasih Pak Sesban, baik, terima kasih sehat selalu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, materi-materi yang sungguh sangat luar biasa dan sudah kami catat. Saya tidak mendefinisikan karena sudah gamblang sekali dan mohon untuk dicamkan, dilaksanakan di tempat tugas masing-masing. Saya kembalikan kepada Pak Putu untuk menghandle acara berikutnya dan sekaligus saya mohon izin live kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Om, Terima kasih, Santi Om. Pak. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita break 15 menit. Kemudian sehabis itu kita pindah ke link Zoom materi DLC. Dan lagi kita break 15 menit dulu. Jam 10:15 kita akan pindah atau migrasi ke link Zoom materi DLC. Ya, kita selesai ya Bapak dan Ibu di materi pembangunan bidang agama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Live gitu Pak sekarang. Ya, live. Nanti silakan join di link baru di materi BLC yang ada di LMS. Sudah saya bikin di sana. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Break dulu 15 menit ya. Terima kasih. Ya.